Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini ada kabar gembira soal kebakaran yang terjadi di kawasan Al-Quds Al-Muhtalat. Al-Quds atau kalau dalam bahasa internasionalnya dikenal dengan nama Yerusalem, atau kalau dalam bahasa Islamnya kita kenal dengan kota Baitul Maqdis. Itu terbagi menjadi kurang lebih ya, ini 4 seksi atau 4 bahasa kita tuh 4 wilayah. Nah, wilayah pertama ini adalah wilayah yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ini disebut sebagai Kam. Ada juga yang bukan Kam, contohnya wilayah Isawiyah, ada lagi wilayah Silwan, ada Bait dan macam-macam deh pokoknya deh. Lalu kemudian wilayah itu terbelah menjadi wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi atau kaum Z ya, kaum Zionis. Nah, itu kalau mau digambarkan secara sederhana, semacam kalau di Indonesia itu kita masuk dari wilayah perkampungan ke wilayah perumahan, ya kan? Nah, kenapa kok analoginya wilayah perkampungan dan wilayah perumahan? Karena seringkali kan wilayah perumahan itu keamanannya lebih ketat gitu ya, terus nggak macet, orang di sana terlalu aturannya banyak deh, dan seterusnya ya. Nah, begitu juga sebetulnya di kota Baitul Maqdis atau di tanah suci Baitul Maqdis. Jadi ada kota-kota yang dimiliki oleh kaum muslimin atau blok yang dimiliki oleh kaum muslimin itu rata-rata bentuknya kampung, padat gitu ya, nggak ada kendaraan yang bisa parkir sembarangan dan lain sebagainya gitulah pokoknya ya. Sementara yang diduduki oleh penjajah itu lebih rapi. Kenapa? Karena tadinya di sana ada pemukiman kaum muslimin, kemudian dibuldoser, dihancurkan, orang-orangnya dipaksa tinggal di kamp. Nah, lalu kemudian di sanalah orang-orang Yahudi membangun rumah. Nah, wilayah yang ketiga di tanah suci Al-Quds adalah wilayah yang menjadi kota tua. Nah, wilayah kota tua ini kecil ya, kurang lebih seukuran ya, paling seukuran Gunung Sion ya, dimana Gunung Sion itu kalau di Indonesia mungkin nggak lebih besar daripada seluruh wilayah salah satu bukit di Sentul. Nah, kurang lebih sebesar itu aja. Di seberang Bukit Sion itu ada Bukit Zaitun, itu yang menurut kepercayaan Kristen maupun sebagian ulama Islam percaya bahwa disitulah masa-masa akhir dari kehidupan part pertama Nabi Isa alaihi salam. Kalau menurut ajaran Kristen, di sanalah Nabi Isa alaihi salam itu naik ke langit. Nah, lalu kemudian ya wilayah keempat wilayah ketiga ini adalah wilayah yang menjadi kawasan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu setelah kita masuk ke dalam kota tua Baitul Maqdis, itu ada satu lapangan besar. Nah, di atas lapangan itulah berdiri beberapa masjid yang semuanya disebut sebagai Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena itu ada di satu kompleks besar namanya Masjidil Aqsa. Sama seperti kalau kita mau masuk ke Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi itu ada kompleks, ada Masjid Nabawinya, terus ada kemudian perluasan di masa raja siapa gitu ya. Lalu kemudian di belakang itu ada Raudhah, di dekatnya lagi ada makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itulah Masjid Nabawi. Atau kalau di Masjidil Haram itu ada Masjidil Haramnya, ada sumur Zam-Zam, ada makam Ibrahim, kemudian ada Ka'bahnya gitu ya. Lalu ada Safa dan Marwah, tempat tawaf. Nah, itulah semuanya sekarang disebut sebagai Masjidil Haram, meskipun kita tahu yang dinamakan sebagai tempat sholat itu nggak semuanya gitu ya. Ada satu blok khusus di Masjidil Haram itu yang berfungsi sebagai tempat sholat. Nah, begitu juga di Masjidil Aqsa. Itu ada Qubbatus Sakhrahnya, kemudian ada Musalla Al-Qibli dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, di mana titik yang kebakaran? Titik yang kebakaran itu adanya di pemukiman-pemukiman tadi, yang antar pemukiman tadi dibatasi oleh tanah-tanah kosong, lahan pertanian, dan begitu juga dengan semak-semak. Nah, kenapa terjadi kebakaran? Ini dulu nih yang menarik kita cari tahu. Pertama, memang ada perubahan iklim atau ada perubahan musim dari tadinya musim dingin sampai ini sekarang udah bulan April Mei gitu ya. Ini menuju ke musim panas. Nah, ini disertai dengan angin yang bertiup besar-besaran sama seperti kebakaran yang melanda Amerika Serikat di awal tahun lalu. Nah, lalu ya ada beberapa titik api yang terjadi. Ini kita nggak tahu. Jadi Israel sendiri atau penjajah sendiri belum tahu sebabnya apa gitu ya. Wallahu a'lam. Ya bisa jadi memang azab. Akan tetapi di sini yang menarik nih teman-teman sekalian. Sebetulnya udah mungkin sejak tahun 60-an orang-orang Palestina menggunakan senjata balon pembakar gitu ya untuk melawan penjajah. Nah, balon pembakar itu gimana? Jadi mereka dari pemukiman kaum muslimin tadi gitu ya, itu menerbangkan balon helium atau menerbangkan balon, ya pokoknya balon yang bisa terbang gitu ya, bukan balon biasa yang ditiup pakai mulut itu. Lalu kemudian di bawahnya digantungkan sebuah
pokoknya alat peledak tertentu gitu ya. Nanti kalau saya mention itu disangkanya ngajarin gitu ya. Alat peledak tertentu yang kalau itu jatuh ke tanah itu bisa meledak dan menghasilkan api. Ledakannya bukan ledakan yang blar gitu enggak, tapi ya ledakan yang menghasilkan api. Kan ada ledakan yang tidak menghasilkan api, ada juga ledakan yang memang tujuannya untuk menyebarkan api. Gitu ya. Nah, ini kemudian dipakai oleh orang-orang Palestina itu sejak kurang lebih tahun 60-an ya. Ketika teknologi bukan teknologi sih, ketika kemudian balon helium itu menjadi lebih umum digunakan. Nah, di titik inilah teman-teman sekalian, tentara-tentara penjajah itu menginvestigasi ini kayaknya perbuatan orang-orang Palestina, apalagi baru saja diumumkan oleh kepolisian penjajah melalui Halil Biton Rosen. Ini adalah seorang analis sekaligus penyiar gitu ya, asal penjajah gitu ya, Ibrani. Dia mengatakan bahwa tidak satupun kebakaran ini melanda atau menyerang titik pemukiman orang-orang Arab. Jadi mereka nggak mau nih mengatakan orang Islam, mereka maunya mengatakan orang-orang Arab. Karena mereka ingin membuat perang ini seakan-akan bukan perang agama, akan tetapi perang etnis saja. Padahal ini jelas-jelas adalah masalah agama. Sejak awal mereka pergi ke Yerusalem atau Al-Quds itu kan alasannya karena di sana menurut mereka menurut kitab suci mereka ini adalah tanah terjanji buat mereka. Ya kalau di kitab suci mereka tidak tertulis harus kembali ke situ, mereka tidak akan kembali ke situ. Ini kan berarti sebetulnya sejak awal masalahnya adalah agama. Nah, kemudian ini terjadi terbakar. Nah, ini yang menarik ya. Ternyata kok penjajah yang katanya negara maju dan lain sebagainya, katanya doang sih gitu ya, padahal negara rendahan atau bahkan mereka itu bukan negara sebetulnya ya, kok gagal mereka itu memadamkan kebakaran. Ternyata ini ada satu analisis bahwa menteri keamanannya mereka yaitu Itamar Ben-Gvir itu lagi ribut sama vendor penyedia mobil pemadam kebakaran. Jadi gini, dinas pemadam kebakaran itu kan kalau di negara-negara pada umumnya mereka punya aset yaitu mobil pemadam kebakaran. Nah, ternyata ada beberapa vendor yang menyediakan mobil pemadam kebakaran itu lagi ribut sama Itamar Ben-Gvir. Sengaja katanya hari ini kami nggak mau turun, besok aja. Jadi sengaja ditahan sekitar 12 jam sampai api itu menyebar kemana-mana, dan sampai beberapa jalan itu rute 1 dan rute 3 memasuki kota Al-Quds itu ditutup. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga ini kemudian menjadi api yang menyala-nyala luar biasa gitu ya. Nah, ini kita doakan mudah-mudahan apinya itu mampu menyebar ke seluruh pemukiman Yahudi atau seluruh pemukim yang ada di wilayah Tanah Suci Al-Quds. Dan ini tentu bagi kaum muslimin mereka ketawa-tawa aja. Kepolisian penjajah tadi sore, sekitar hari Rabu sore itu mengumumkan sudah berhasil menangkap satu orang tersangka asal kota Bapen yang katanya usianya 50 tahun dan lain sebagainya. Diduga dia itu membakar lahan ya. Ini lucu banget ya, nggak tahu kenapa jadi mereka tuh nyalain orang, padahal memang anginnya itu berkecepatan antara 80 sampai 100 km per jam. Sama persis seperti yang terjadi di San Francisco beberapa bulan yang lalu ya. Nah, tapi ya teman-teman sekalian, nih kita juga harus tetap mendoakan teman-teman kita yang ada di Gaza. Jumlah korban sampai dengan video ini dibuat yaitu 52.400, dan angin yang kencang yang asalnya dari wilayah Afrika itu ternyata menerbangkan badai pasir yang luar biasa sekali ke wilayah Gaza. Ya, dan ini videonya banyak viral ya, teman-teman silakan ada sendiri di Telegram saya di Telegram Risalah Amar. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira itu ulasannya. Apakah kemudian api ini menjadi azab? Kita nggak tahu ya, akan tetapi kita sih senang-senang aja kalau penjajah itu menderita kerugian yang luar biasa akibat api tadi ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Pertama nih teman-teman sekalian, kita lihat berita-berita Palestina mungkin akan semakin turun, dan ini adalah tugas kita untuk terus memberitakannya lagi agar tercipta kesadaran, oh saudara saya itu masih dijajah, perangnya belum selesai. Yang kedua, kita tidak usah ribut atau berdebat mengenai saudara kita yang bertempur di sana, yaitu gerakan H. Ya, para ulama kita sudah mengatakan Anda boleh setuju atau tidak setuju dengan gerakan H, itu terserah gitu ya. Akan tetapi sekarang yang ada di sana kaum muslimin ditindas, titik. Mau apapun yang dilakukan kaum muslimin itu untuk melawan, itu adalah hak mereka. Sekarang tugas kita membantu. Perkara nanti mereka ketika melawan ada yang salah dan lain-lain sebagainya, itu nanti aja. Toh kita ini adanya di negara yang aman, bukan di negara yang ikut-ikutan berperang bersama dengan mereka, sehingga kita paling tidak berhak untuk mencela mereka. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah boykot. Ini teman-teman jangan lupa bahwa boykot masih harus terus kita kuatkan. Nah, teman-teman sekalian,
Mengenai api yang tadi, kita doakan saja agar terus membakar sampai ke rumahnya Benjamin Netanyahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.